Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sholawatullahi ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ayyadahu Allahu azza wa jalla bi mu'jizatil Qur'an salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Pengurus DKM yang saya hormati, para asatidzah, para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat, jamaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pagi hari ini hanya karena rahmat dan hidayahnya kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kembali kita baca satu umul kitab suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan almarhumin almarhumat, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan diantaranya, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini bahkan urutannya ada pada ayat setelah perintah ibadah saum di bulan suci Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, ketika wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qaribun, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah segala doa orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk terus melaksanakan segala perintahnya
dan berimanlah kalian kepadaku supaya kalian semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini hadirin rahimakumullah, menurut ulama bahwa perintah berdoa sesungguhnya adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwa apabila seseorang tidak mau berdoa kepada Allah, fa innahu yaghdabu, maka sesungguhnya Allah akan marah padanya. Allah akan murka kepada seorang hamba yang tidak berdoa kepadanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dapati, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku niscaya akan aku ijabah doamu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah perintah-perintah Allah yang memang ditujukan kepada setiap mukmin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa mereka. Namun kemudian oleh para ulama dijelaskan tentang tata cara dan juga bagaimana praktek yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Saya pernah menjelaskan tentang bagaimana ulama menjabarkan makna al-wasilah. Beberapa bulan yang lalu saya jelaskan tentang salah satu cara berdoa itu adalah dengan berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau boleh saya sebut, ini hanya salah satu kita untuk berdoa, di mana menyuruh kita yang pertama, ud'uni astajib lakum, berarti kita minta langsung tanpa perantara. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kepada Allah al-wasilah, perantara. Maka dijabarkan oleh para ulama tafsir, ini hanya salah satu cara saja dalam berdoa, yaitu yang pertama al-wasilah bimakna al-a'mal as-salihah awil qurbah. Mana al-wasilah, bahwa kita berdoa kepada Allah dianjurkan dengan bertaqarrub kepada Allah. Maka dalam doa kita dianjurkan misalnya, Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bisadaqatina fi hadzal yaum. Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bi jami'i a'malina fi hadzal yaum an taghfira lana dzunubana wa an tuhassila maqasidana. Yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, kami bertawassul dengan sholat kami, kami bertawassul dengan sodakoh kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Nah, sodakoh ini, sholat ini yang kita lakukan adalah al-wasilah atau tawassul tadi. Bahkan kita sebutkan natawassalu ilaika ya Allah bijami'i a'malina as-salihah. Kami pun bertawassul ya Allah kepada semua yang kami lakukan dari amal soleh di hari ini. Ampuni dosa kami, mudahkan segala urusan kami. Ini makna metodologi doa kita dengan al-wasilah. Metode yang kedua, al-wasilah juga adalah meminta doa dengan doa orang lain yang masih hidup. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat beliau minta izin kepada Nabi untuk berumrah, Rasulullah SAW menyatakan, ya akhi la tansana bidu'aik. Subhanallah, ungkapan yang luar biasa. Kata Nabi kita Muhammad SAW saat Sayyidina Umar bin Khattab meminta izin kepada beliau untuk berumrah,
Ya akhi, wahai saudaraku, la tansana bidu'aik, tolong jangan lupakan doamu untuk kami. Bahasa sederhananya, doakan kita ya. Tansana bidu'aik. Maka berdasarkan hadis ini, makna al-wasilah atau metode tawassul tadi, kita boleh meminta doa kepada orang lain. Inilah hebatnya dalam Islam doa, Pak. Jadi gak berarti kemudian kita ngerasa lebih dekat dengan Allah, gak perlu doa orang lain, tidak. Logikanya Rasulullah SAW, kalau beliau mau doa sendiri, sudah barang tentu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sudah garansikan di surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini kan garansi Allah pada Nabi. Liyaghfira laka Allah, agar Allah ampuni kepadamu ya Muhammad dosa-dosa ma taqaddam yang sudah lewat, wa ma ta'akhkhar bahkan yang akan datang, wa yutimma ni'matahu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Tetapi Rasulullah mengajarkan silakan bertawassul. Ini bagian dari pelajaran Nabi kepada umatnya, mintalah doa kepada orang lain. Nabi minta doa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu artinya nggak mesti, misalnya orang yang rasa belum alim meminta doa kepada alim, atau orang yang muda meminta doa kepada yang lebih tua, tidak demikian. Silakan saja, yang tua kepada yang muda, guru kepada murid, tidak ada masalah. Orang tua kepada anak, ini bagian dari al-wasilah. Yang ketiga yang diperdebatkan ulama, saya masih menjelaskan tentang metode saja dulu, bahwa bertawassul dengan Nabi ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh, karena apa yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saat berdoa dengan menyebut nama Nabi, nabinya masih ada, sementara hari ini Nabi sudah tidak ada. Maka sebagian ulama, misalnya dalam madhab Hambali, nggak boleh membaca doa dengan bertawassul kepada Nabi. Sementara mayoritas ulama Asy'ariyah Al-Maturidiyah menyebutkan boleh bertawassul dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada doa, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bahkan ini masyhur di masyarakat Islam Indonesia, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini tawassul namanya, Pak. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, bil Mustafa, dengan pangkatnya Nabi Muhammad SAW, balligh maqasidana, sampaikan tujuan kami, realisasikan semua keinginan kami, waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa yang telah lewat, ya wasi'al karami, wa aidzat yang amat luas kemurahannya, wa aidzat yang amat luas pemberiannya. Ini makna doa dengan metode tawassul. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran memang dijelaskan hanya doa langsung dengan doa tawassul. Tapi di ayat yang lain Allah juga menyebutkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah. Mintalah kepada Allah dengan tadarru'. Maka ulama menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah adab fid du'a. Kalau tadi thariqah ad-du'a, cara berdoa, maka tadarru'a wa khifah adalah adabud du'a. Maka adab berdoa ini tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail. Yang menjelaskannya adabud du'a
tiada lain adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dapati misalnya Nabi mengajarkan salah satu adab doa mengangkat kedua tangan saat berdoa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sebutkan dalam hadis bahwa ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, fa innallaha yastahi an yaruddahuma bidu'aihi min sifrin atau kama qala Nabi SAW. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, kata Nabi, sesungguhnya Allah malu ketika harus mengembalikan doa hambanya ini sifar dalam keadaan kosong. Maka dari hadis ini disebutkan salah satu adab berdoa adalah mengangkat tangan. Walaupun kadang-kadang kita suka lupa, maaf, apalagi kalau lagi doa bersama, Pak. Walaupun dalam fikih memang masih ada perdebatan tentang doa bersama. Rasulullah hanya doa bersama saat sholat istisqa misalnya. Tapi dalam wirid sholat ini menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada doa bersama setelah sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak ada masalah membaca doa bersama setelah sholat. Dalam mazhab Hambali tidak. Maka dalam mazhab Hambali jangankan doa bersama, wirid dibaca bersama-sama pun menurut mazhab Hambali tidak boleh. Tapi menurut mazhab Syafi'i berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak masalah membaca wirid dalam sholat dengan suara keras dengan niat liyu'allimal imamu al-ma'mumin. Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan itu, supaya imam mengajarkan kepada makmum bacaan yang benar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Karena nggak semua orang hafal, apalagi urutannya, Pak. Kadang-kadang ada yang tanya ke saya, Ustaz ini yang mana dulu? Allahumma ajirna dulu, Allahumma antas salam dulu, Allahumma la mani'a dulu, atau Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dulu. Bahkan ketika saya tanya berapa sunnahnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada orang yang nggak tahu, Pak. Dan nggak semua orang tahu. Maka dalam mazhab Syafi'i ketika imam ingin mengajarkan itu kepada makmum, silakan. Maka dengan doa bersama tadi, walaupun tadi ikhtilaf, bagi kita yang membaca doa bersama, tentu salah satu adabnya adalah mengangkat tangan. Dan Rasulullah SAW mengangkat tangannya hadwa mankibai, seukuran pundak beliau. Yang ini yang disunnahkan. Cuma ironisnya tadi saya bilang, ketika ada doa bersama, terkadang yang mimpin doa ini nggak ngerti kondisi orang yang mengaminkan, Pak. Padahal salah satu adab doa juga adalah kita yakin bahwa doa kita diijabah. Kita betul-betul tadarruk wa khifah, berharap sangat kepada Allah agar doa kita diijabah. Maka ketika Nabi mengajarkan mengangkat tangan, sesungguhnya bagian dari harap yang luar biasa itu. Tapi kalau kemudian mengaminkannya aja malas, ya mungkin karena imamnya terlalu lama, Pak. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afiyah. Apalagi sudah Rabbana atina fid dunya hasanah. Biasanya orang mimpin doa bersama kan kalau udah Rabbana atina akhir doa itu. Tentu sudah waqina adzabannar. Allahumma, aduh masih lama nih. Akhirnya aminnya nggak ikhlas. Kadang-kadang tangannya diturunkan. Maka saya seringkali kritisi orang-orang yang kalau doa bersama, apalagi kita lagi doa kemudian makanan dikeluarkan. Ini bagaimana mungkin nggak mikir nggak bahwa kita ini sedang berdoa kepada Allah. Nah, kalau berdoa kepada Allah tadarruk wa khifah, dengan rendah hati, khusyuk, minta kepada Allah, tiba-tiba ada makanan yang lewat, pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa khusyuk, Pak? Karena saya pernah jelaskan juga sama bapak-bapak sekalian tentang ayat kenapa Rasulullah SAW sampai mewajibkan
sholat berjamaah itu minimal, ada batas minimal yang hadir. Itu kan gara-gara ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah beliau, tiba-tiba ada sekelompok kafilah Arab yang datang membawa dagangan. Ketika membawa dagangan, Nabi ditinggalkan oleh mereka. Ini kan cuma tadi sama bandingannya. Bedanya Nabi khutbah ditinggalkan karena dunia, tadi imam berdoa ditinggalkan gara-gara kue yang lewat. Sama saja, Pak. Maka Allah kecam itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, di akhir surah Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au, ketika mereka melihat tijaratan, perniagaan, aw lahwan, ataupun perbuatan yang sia-sia. Maksud ayat ini adalah karena tadi dianggap lahwan. Dunia itu kan lahwan. Ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu permainan dan tipu daya, fata morgana. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Infaddu ilaiha, mereka malah bersegera ke tijarah tadi, bersegera kepada dunia tadi. Wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan engkau dalam keadaan menyampaikan khutbah, berdiri menyampaikan khutbah. Berarti kalau dikiaskan untuk kita, dan meninggalkan doamu saat engkau mengangkat tanganmu. Jawabannya sama, Pak. Qul, katakan ya Muhammad, ma indallahi khairun in minal lahwi wa minat tijarah. Sampaikan ya Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari itu semua. Jadi bagaimana mungkin kita sedang berdoa kepada zat yang memiliki segala-galanya, kita main-main. Termasuk ada orang yang berdoa sambil nyanyi, Pak, atau pakai rebana. Saya bilang bukan, kalaupun ada ikhtilaf di kalangan para ulama, mbok ya lagi doa nggak usah pakai gini, saya bilang. Kenapa? Kita lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada doa tadi selain mengangkat tangan supaya ikhlas, maka insya Allah orang yang berdoa ikhlas kepada Allah minimal ini sudah mendekati diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahimakumullah, ulama juga menjabarkan tentang adab doa untuk memulainya dengan memuji kepada Allah, wa an yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kita berdoa, mulailah dengan memuji Allah. Wa an yusalliya 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Karena perintahnya di dalam Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Di ayat pertama surah Al-Fatihah, pujilah Allah lebih dulu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Kemudian bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca sholawat kepada Nabi. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita berdoa, mulailah dengan memujinya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang mau panjang yang diajarkan ulama, hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Ini bagian dari memuji Allah. Kalau kepanjangan yang simpel aja, Pak, alhamdulillah. Cukup alhamdulillah, puji Allah dulu, baru kemudian bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai sayyidina boleh, nggak pakai sayyidina nggak ada masalah. Memuji kepada Allah, bersolawat kepada Nabi,
baru minta kepada Allah katanya. Doa adabnya minta kepada Allah. Minta kepada Allah apa yang diinginkan. Dan dianjurkan doa jawami' al-kalim. Jawami al-kalim kata ulama yang pertama, pilihlah doaul ma'thur. Doaul ma'thur artinya doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Maka yang paling afdol baca doa diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim dari Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah dari Quran. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ayat Quran, baca doa. Tapi ulama memberikan rambu-rambu kalau doanya dari Al-Quran jangan dirubah apapun kalimatnya. Ini terkadang ada orang doa dari Al-Quran, kalau memang ingin dapat anugerah pahala yang lebih banyak, nggak usah dirubah. Nah, ketika kita membaca doa dari ayat Al-Quran, pertama kita mendapatkan pahala membaca ayat Al-Quran. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran, likulli harfin asyru hasanat, setiap satu huruf 10 kebaikan. Taqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Jangan kamu katakan alif lam satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kita baca Rabbana ra ba nun alif, 40 kebaikan kita dapat. Yang kedua, karena perintah doa. Maka kalau lafadznya sudah jamak, Rabbana atina fid dunya hasanah, naknya jamak, nahnu. Karena saya doa sendiri Pak Ustadz, saya ganti aja Robbi atini. Saya sering dengar ada orang menambahkan, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah adzabannar. Lawang sudah ada Rabbana kok, ngapain ditambah lagi ya Allah? Bukan nggak boleh ya Allahnya, tapi Al-Qur'annya menyebutkan nggak pakai lafadz ya Allah. Cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Rabbana taqabbal minna, Al-Qur'annya menyebut Rabbana taqabbal minna. Jangan dibaca Rabbana Rabbi taqabbal minni. Nah, ini kan aku artinya, minna kami. Termasuk kalau memang di ayat Al-Qur'annya disebutnya domirnya mutakallim. Mutakallim artinya sendiri, mufrad. Maka baca sebagaimana apa adanya. Rabbighfirli. Allah sampaikan dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tulisannya Rabbighfirli, ya sudah. Kecuali doa yang tidak al-ma'thur namanya, walaupun nggak masalah. Tapi abdul tadi dari Quran, dari hadis. Contoh yang tidak ma'thur, misalnya Allahumma arhamna bil Quran, itu qasidah, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu doa. Kalau rame-rame bersama-sama Allahumma arhamna. Kalau sendirian Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li, menggunakan domirnya domir mutakallim wahdah. Tapi kalau doa yang ada dari Al-Quran, bacalah apa adanya agar kita mendapatkan dua fadilah tadi. Ini bagian dari adabud doa tadarru'an wa khifah. Maka insya Allah, kalaupun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum diijabah, saya katakan bukan tidak, tapi belum diijabah,
Karena ini adalah perintah Allah, maka setiap doa yang kita panjatkan akan bernilai pahala di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalaupun kita belum terrealisasi apa yang kita, maka kelak di akhirat kita akan menyaksikan pahala yang begitu banyak. Ketika ditanya, ini pahala apa? Pahala doamu, doa yang kau panjatkan, yang kau minta tapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah berdoa, karena orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan doa, dengan waktu-waktu yang mustajabah, dengan tata cara yang benar, insya Allah minimal doa kita didengarkan dan diijabah insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama tadi saya katakan, jangan juga salah penempatan mengangkat tangan. Saya sedikit kritisi, misalnya saat baca wirid Allahumma antas salam, banyak yang mengangkat tangan, padahal itu tidak sunnah mengangkat tangan. Karena walaupun itu doa, tapi itu wirid. Sebab kalau semua wirid harus angkat tangan, Pak, maka semua yang kita baca astagfirullahaladzim itu doa juga. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Allahumma ajirna minan nar, doa juga. Berarti Allahumma ajirna minan nar, doa. Allahumma antas salam, doa. Allahumma la mani'a, doa. Tapi karena itu wirid dalam sholat, maka semua wirid dalam sholat tidak dibaca dengan mengangkat tangan, kecuali doa. Silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada waktu-waktunya tentunya. Sementara doa yang dibaca dalam sujud, ya tidak perlu mengangkat tangan, karena saat kita sujud sudah bagian dari tadarruk. Ya, inilah para hadirin hadirat jamaah majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang didiskusikan lebih lanjut, saya persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Karena tradisi di kita yang suka berziarah ke makam-makam yang keramatan atau makam-makam ya ulama besar gitu. Ya. Jadi yang saya perhatikan kan seolah ketika berziarah itu berdoa di hadapan Allah. Ya. Kesannya nggak langsung, apa orang yang sudah meninggal bisa kita bertawasul kepadanya. Ya. Baik. Kedua, doa. Ketika mimpin doa, saya banyak doa barangkali ya sekedar amin saja. Karena mimpin itu baca doa panjang, cepat, bersahabat, dan kita barangkali nggak semuanya ngerti. Ya. Jadi sebenarnya adab mimpin doa itu bagaimana? Apakah Ya. bisa pakai bahasa yang bahasanya sehingga ketika orang memimpin doa itu jamaah memang khusyuk. Ya. Baik. Baik, hadirin di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentang ziarah. Ketika metode berdoa adalah pertama langsung kepada Allah, yang kedua dengan tawassul. Ketika seseorang melakukan satu amalan kebaikan yang memang ada perintahnya dari Allah, perintahnya dari Nabi, kemudian amalannya itu dia jadikan tawassul dalam doanya, maka boleh. Maka ketika kita berdoa dalam saat kita berziarah, maka doanya tawassulnya dengan ziarah yang kita lakukan, karena ziarah itu perintah Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Kata Nabi, dulu aku melarang berziarah, tapi sekarang berziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirul maut, maka sesungguhnya berziarah itu mengingatkan kalian akan kematian. Maka berziarah itu bagian dari tawassul kita. Mana tawassulnya? Ziarahnya. Jadi bukan kepada siapa. Ada orang yang salah kaprah, ziarah kemana-mana makam orang-orang soleh, orang yang paling soleh dalam hidupnya malah terlupakan. Siapa orang yang paling soleh dalam hidup kita, Pak? Ayah dan ibu kita. Jadi orang ziarah ke Wali Songo, puter ke Madura, bahkan ke Aceh, ke
Palembang, bapak ibunya malah nggak pernah diziarahi makamnya. Bagaimana mungkin? Mereka lah orang yang paling soleh, maka berziarahlah. Ziarah itu sunnah, maka bertawassul dengan ziarah kita diperbolehkan. Tapi kalau minta doanya ya Mbah, kebetulan Mbah Kangkung ini yang diziarahi misalnya, mintanya sama Mbah, musyrik kita. Atau ya Allah, ini tolong ya Allah, atau dipanggil Sultan Hasanuddin, tolong saya, ini kok tanah di belakang kompleks nggak laku-laku. Lah kok mintanya sama dia, nggak boleh, haram. Allah bertawassul dengan ziarah kita. Kata ulama, kalaupun mau bertawassul dengan orang ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Misalnya ya Allah, saya bertawassul dengan kuliahnya para ulama. Ini ikhtilaf. Ulama kan, ada ulama yang tidak membolehkan. Tapi saya lebih menyarankan ihtiyat, kehati-hatian. Tawassul yang terbaik adalah dengan amal soleh. Ya Allah, saya bertawassul dengan apalagi saya walimu, orang yang kau pilih menjadi orang pilihanmu, terimalah doa kami ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana adab orang yang memimpin doa dan diajarkan. Jadi idealnya biar kita semuanya belajar itu minimal doa-doa dari Al-Quran, tahu nggak ngerti semuanya, minimal maksudnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini sih nggak bisa Pak Ustadz, tapi saya ngerti. Insya Allah itu artinya doa supaya segala amal ibadah kita diterima. Dari mana tahunya Pak? Ada taqabbal. Sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa bajuna wa rumahna ditaqabbal. Enggak apa-apa. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau hasanah sudah maklum, hasanah kebaikan. Oh berarti kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jadi kalau tadi dengan membaca doa dari Al-Quran diharapkan dua fadilah tadi Pak. Fadilah membaca Al-Quran, fadilah berdoa. Sehingga kemudian kalau ada orang yang ingin berdoa dengan bahasa Indonesia, pilihan. Kalau kira-kira sepertinya nih yang semua yang mengaminkan doa saya ini awam, maka tambahkan Rabbana taqabbal alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, mas ibadah yang amin khusyuk. Allah yassir lana umurana. Ya Allah, zat yang maha memudahkan, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Itu lebih indah sebenarnya. Ada Arabnya, ada Indonesianya. Jadi yang awam pun ngerti. Jadi aminnya asik. Amin. Ini kan kita dipaksa kadang-kadang, lawang aku disuruh amin aja. Minta apa ini? Amin, amin. Padahal yang terbaik, walaupun nggak salah, saya katakan nggak salah, tapi yang terbaik makmum yang mengaminkan minimal tahu maksud dari doa orang yang memimpin. Maka tadi salah satu adab itu saya singgung dari awal, ulama, karena kita nggak tahu di antara orang yang mengaminkan doa mungkin punya ada urusan yang sangat penting, sehingga kemudian mereka terpaksa. Kalau saya biasa, kalaupun saya dipinta untuk memimpin doa, gampang kok, sederhana Pak. Kalau suara aminnya sudah terdengar sayup-sayup, ya Allah, amin, amin. Nah udah, berarti udah jamaah udah capek. Apalagi kalau nggak ada yang ngangkat tangan, kode pertama biasanya saya tahu betul Pak, itu tangan kanan diturunkan lebih dulu. Tangan kedua ya udah turun semua, udah megang paha, udah megang lutut, segera walhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah akan jadi orang yang favorit mimpin doa. Siapa yang mimpin? Ustaz Mulyadi. Asik lah, selesai cepet. Tapi kalau Ustaz siapa yang mimpin doa, lama ini pasti. Kan gak enak Pak. Itu bagian dari adab memimpin doa. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, silakan. Ustaz, itu kalau kita
baca ketika ud'uni astajib lakum, Ya. kan? Itu seolah kan berarti semua doa kita pasti dikabulkan. Ya. Itu betul ya, Ustaz? Ya. Tanpa syarat. Ya. Pasti dikabulkan. Baik. Rahimakumullah. Ketika Allah sampaikan ud'uni astajib lakum, dalam bahasa Arab ud'unya adalah fi'il amr, maka astajib namanya jawab amr. Mintalah kalian kepadaku, akan aku ijabah doamu. Apakah tanpa syarat? Iya, Allah pasti ijabah. Tapi di ayat yang lain Allah sampaikan tentang kewajiban kita untuk berdoa. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa kamu pasti diijabah, tapi ada syarat Nabi katakan. Contohnya mana? Nabi pernah ngelihat, bahkan Nabi pernah menceritakan ada seorang laki-laki yang berdoa khusyuk luar biasa. Begitu khusyuknya sampai dikisahkan oleh Nabi, rambutnya sampai kumal, bajunya sampai saking khusyuknya berdoa. Dia baca ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Nabi, sayang, makanan mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun fa anna yustajabu du'a'u, kata Nabi. Tapi sayangnya makanannya yang dikonsumsi haram, pakaiannya yang dia pakai diambil dari uang yang haram, fa anna yustajabu du'a. Bagaimana mungkin diijabah doanya? Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan Allah tanpa syarat sebenarnya, Pak. Kalau kita kerjain semua perintah Allah, bagaimana mungkin kita diijabah doanya kalau yang kita makan yang haram? Kalau cara kita memperoleh uangnya haram, fa anna yustajabu, kata Nabi. Bagaimana mungkin doanya diijabah? Tapi sebagai kalimat tadi jelas Allah pasti ijabah. Minimal diijabah doa kita kelak saat di akhirat. Enggak di dunia, di akhirat. Semua doa, walaupun ada doa-doa yang dibolehkan, ada doa yang nggak diperbolehkan, ada doa yang nggak dibolehkan, Pak. Doa buruk nggak boleh. Doa yang memang nggak mungkin secara sunatullah jangan. Ada orang minta ya Allah mudah-mudahan saya jadi Habib, ya nggak bisa. Dong nasab Anda tidak ke dia kok. Ya Allah mudah-mudahan saya jadi Nabi, haram. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa terbang seperti burung, haram. Permintaan yang biasa-biasa saja. Itu kan bagian dari adabud doa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian Al-Qur'an kita di kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari bersama kita takhtimkan dengan bersama membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kemudahan bagi kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi wafaqal maqala bil hal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.